Salam, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari saudara-saudara, pagi hari ini kita mau merenungkan satu bagian firman Tuhan di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Sekali lagi, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Saudara-saudara, doa Bapa kami adalah contoh doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para murid dalam rangka menghindarkan para murid ini dari cara berdoa yang bertele-tele dan tidak berpusat pada Allah, sebagaimana yang ditekankan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-15 ini. Karena doa ini adalah contoh dari Tuhan Yesus, maka sepanjang sejarah gereja itu telah banyak dilakukan usaha-usaha penafsiran atas doa ini. Misalnya seorang bapak gereja yang bernama Tertullianus menyebut doa ini sebagai ringkasan Injil. Kemudian ada tokoh yang lain yang bernama Agustinus yang mana ia menulis komentar tentang doa Bapa kami dalam 4 khotbah yang ditujukan kepada para calon baptisan dan menyebut doa ini sebagai sumber segala doa. Hingga saat ini saudara, gereja menempatkan doa ini sebagai bagian dalam liturgi. Doa Bapa kami menjadi doa yang penting dalam hidup orang Kristen. Oleh karena itu, supaya kita tidak hanya hafal mengucapkan doa ini, kita perlu menghayati doa ini supaya spiritualitas yang terkandung di dalamnya dapat dihayati dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalimat pertama yang ada di dalam doa ini adalah Bapa kami yang ada di surga. Dalam tradisi orang-orang Yahudi, penyebutan Allah dengan Bapa sebenarnya sudah lazim digunakan. Tetapi sebutan ini diucapkan dengan perasaan takut dan kurang akrab kepada sang penguasa yang disebut sebagai Bapa. Mungkin karena mereka menjaga jarak yang cukup jauh dengan Allah. Mereka merasa takut berhadapan dengan kekudusan Tuhan. Bahkan mereka juga takut menyebut namanya. Dalam doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus kepada para murid, penyebutan Allah dengan Bapa itu didasarkan pada kedalaman hati dan pengalaman pribadi dalam relasinya bersama dengan Allah. Relasi ini saudara tidak didasari oleh rasa takut sehingga membuat relasi menjadi akrab. Keakraban itu digambarkan seperti relasi antara anak dengan ayah dan ibunya. Dalam keempat Injil, Tuhan Yesus menyebut Allah dengan Bapa hingga 170 kali. Gagasan Tuhan Yesus menyebut Allah dengan Bapa selain menunjuk pada keakraban juga terkait dengan keinginannya supaya anak-anak Allah hidup di dalam ketaatan kepada Allah sebagai Bapa atau dalam hal ini sebagai orang tua atas seluruh kehidupan anak-anaknya. Ketaatan kepada Bapa diwujudkan dengan hidup dalam kasih seperti Bapa selalu menunjukkan kasih-Nya. Allah saudara sebagai Bapa juga diyakini sebagai penolong umatnya, sebagaimana yang ditulis dalam Matius pasal 7 ayat 11. Jadi jikalau kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara-saudara, Allah sebagai penguasa, Ia juga sebagai Allah, sang penolong semua orang. Dalam hal inilah Allah tidak hanya milik bangsa tertentu, tetapi Allah semua bangsa, Bapa bagi segala bangsa. Dalam doa Bapa kami dipakai kata kami, Bapa kami yang di surga, bukan Bapakku yang di surga. Mengapa demikian saudara-saudara? Karena Allah adalah milik semua orang, bukan milik seseorang atau sebuah bangsa secara eksklusif. Dia adalah milik semua orang dan menguasai hidup semua orang. Dengan demikian, doa ini juga mengajak agar semua anak Tuhan hidup dalam persaudaraan yang rukun, sebab semua orang berasal dari satu Bapa.
Dalam doa Bapa kami, alamat yang dituju adalah Bapa yang di surga. Ungkapan ini menunjuk kepada siapa doa ini dinaikkan. Allah yang bersemayam dalam kerajaan surga adalah pusat doa kita. Bagi bangsa Israel atau bagi orang Israel, surga adalah tempat yang kudus. Tempat yang kudus itu tidak dapat dijangkau oleh manusia karena dosa-dosanya. Tetapi di dalam kekudusannya, Allah berkenan menghampiri manusia yang berdosa sehingga manusia bisa berjumpa dengan Allah. Allah yang kudus adalah Allah yang penuh kasih. Bila doa ini diawali dengan Bapa kami yang di surga, maka kita yang memakai kata Bapa mestinya menyebutnya dengan penuh kasih dan hormat. Seorang penafsir pernah menulis, kita boleh memakai sebutan Bapa untuk menyebut Allah, tetapi bukan sebagai sebutan yang murahan atau gampang-gampangan dan sebuah sebutan yang hanya bersifat secara emosional. Allah bukanlah seperti orang tua yang toleran dan permisif, yang selalu menutup mata terhadap dosa dan pelanggaran serta kesalahan kita. Allah yang kita sebut dengan Bapa itu adalah Allah yang terus kita dekati dengan penghormatan, pujian, dan kekaguman. Allah adalah Bapa kita yang di surga, dan di dalam Allah ada kasih yang berpadu dengan kekudusan. Tuhan kiranya memberkati dan menolong kehidupan kita sekalian. Amin.